Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan review tema MIUI 14. Dan tema yang akan kita review kali ini genrenya unik dan juga simple. Dan oke, sebelum kita masuk ke full reviewnya secara keseluruhan, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama. Dari konsepnya tema ini hampir mirip seperti tema iOS, tapi ini jauh lebih simple. Ya mungkin nggak mirip banget dengan tema iOS. Kalau saya sih lebih suka dengan tema-tema yang seperti ini, seperti yang saya utarakan di video sebelumnya. Saya tuh nggak terlalu suka banget dengan tema iOS, tapi dengan tema-tema yang bergenrekan hampir mirip seperti iOS, saya lebih suka. Dan lagi di bagian atas ini ada dua buah widget yang terpisah. Widgetnya hampir mirip seperti widget iOS, dan di sini juga bisa kalian klik ya. Kalian hilangkan teksnya biar lebih clean aja, dan ini bisa kalian ganti untuk widgetnya. Caranya klik di bagian bawah sini. Cuma sayangnya cuma ada dua pilihan widget di setiap widgetnya. Kalau biasanya nih ada banyak banget ya untuk pilihan widgetnya, tapi untuk tema ini cuma ada dua pilihan widget. Walaupun cuma ada dua pilihan widget, tapi tema ini lumayan keren, terutama di bagian widgetnya. Saya sih suka banget untuk tampilan widgetnya. Dia lebih kotak gitu, dan juga tampilannya lebih fresh aja, lebih simple gitu. Untuk icon pack pada tema ini hampir mirip seperti icon pack standar, tapi ini lebih fresh ya. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai. Sayangnya untuk di bagian bar sinyal di sini masih menggunakan tampilan yang standar, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini semuanya dirubah. Oh iya, sayangnya tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Untuk numeric numbernya dia kotak-kotak gitu ya, tapi ini terlihat lebih keren ya. Dan untuk fontnya dia juga keren ya, apalagi buat kalian coba ini fontnya udah secara otomatis berubah ngikutin temanya ya. Dan untuk temanya fontnya juga keren ya. Dan ini ada tampilan untuk dari detail kontaknya. Tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan ini ada tampilan untuk di bagian balon catnya. Wow, untuk di bagian sini semuanya keren. Dan sini secara keseluruhan temanya menggunakan warna grey gitu ya. Saya suka banget dengan warna-warna seperti ini, lebih kalem aja. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini jauh lebih simpel. Dia ada kayak semacam separator pemisah untuk setiap menunya gitu. Dan ini keren ya. Tentang telepon, logo dari Mi 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi kembali di sini seluruhnya semuanya udah dirubah, kecuali hanya logonya ya. Untuk presentasinya di sini juga warnanya udah dirubah. Dan oke nih, untuk recent app pada tema ini ada perubahan, baik untuk jendela mengambang di bagian atas ini yang tampil lebih simpel, sementara tombol clear di sini juga udah dirubah. Di bagian kontrol volume, sayangnya tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Sebenarnya sih nggak menggunakan tampilan standar ya, karena untuk bagian kontrol volume dia lebih gendut gitu ya, dan membuat lebih oval gitu ya. Kalau yang standar dia kan kotak banget, ini lebih oval gitu. Dan sayangnya tema ini nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, kita akan lihat tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini juga sama, simple ya, tampilannya seperti aja, hanya ada widget jam, hari, kalender, perakiraan cuaca di sini semuanya ada. Dan ada beberapa shortcut aplikasi lainnya seperti telepon, pesan, dan juga ke kamera. Di sini juga ada shortcut untuk ke bagian tema. Dan ini langsung ke bagian setting kalau nggak salah. Langsung ke bagian tema ya. Dan tema ini juga bisa kalian ganti untuk di bagian wallpapernya. Caranya seperti biasa, kalian masuk di bagian setting, di bagian kostumisasi, di bagian aplikasi temanya, nanti pilih di bagian lock screen. Dan sengaja di sini kita nggak ganti wallpapernya, karena saya sendiri suka dengan wallpaper yang seperti ini. Nah gini, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul konsep Grey. Ukuran file dari tema ini 15,6 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Kevin. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple dan juga unik yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Kalau untuk tema yang kedua di bagian home screen-nya dia simple banget, tapi untuk di bagian lock screen-nya amazing. Ya keren banget untuk di bagian lock screen-nya. Nanti kita akan review untuk di bagian lock screen-nya. Seperti ya tadi di awal video, lock screen-nya dia tampilannya akan jadi seperti itu. Dan oke, untuk review lengkapnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian pojok kiri atas ini ada dua buah widget, hanya widget jam dan juga kalender. Sementara icon pack pada tema ini tampil lebih kecil, tapi keseluruhan icon pack-nya berubah.
Dan termasuk untuk icon pack yang ada di bagian app drawer. Biasanya untuk icon pack yang kita menggunakan laci aplikasi, kalau yang di dalam laci aplikasi biasanya jarang banget yang berubah, tapi ini berubah hingga ke bagian app drawernya gitu. Control center pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini udah berubah. Dia warnanya jadi warna ungu gitu. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, berbalik dari tema sebelumnya. Kalau tema sebelumnya tuh hanya kompatibel di mode gelap, tema ini hanya kompatibel di mode terang gitu. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, di sini lebih simpel ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Ini hampir sama seperti tema yang pertama tadi. Kalau tema yang pertama tadi itu warnanya grey atau abu-abu lebih tua, ini abu-abunya lebih muda gitu. Dan ini ada tampilan untuk di bagian balon catnya. Saya sih suka untuk tampilan bagian balon catnya di bagian tema yang ini. Dia kayak lebih fresh aja ya, warnanya dia kontras banget. Dan oke nih, untuk setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Dan di sini warnanya kembali dia, walaupun warnanya hanya dua warna ya, dua tones gitu, warna abu-abu dan juga hitam, tapi di sini terlihat lebih keren untuk di bagian settingannya. Kecuali di bagian keselamatan dan keadaan darurat, di sini emang untuk tampilan yang menu ini emang nggak bisa dirubah. Jarang banget tema-tema yang berubah di bagian sini. Mungkin biar gampang aja dicarinya untuk keselamatan dan keadaan darurat gitu. Tentang telepon, logo dari Mi 14 ini masih menggunakan tampilan yang standar. Di sini hanya berubah di bagian backgroundnya aja. Dan fontnya itu lain daripada yang tema pertama tadi. Untuk tema yang pertama tadi itu fontnya keren ya. Dan lagi untuk kontrol volume per tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Di bagian sini nggak ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon app-nya. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Dan ini yang keren di bagian lock screen-nya. Di sini banyak banget widget. Dan untuk widgetnya dia atraktif banget ya. Di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sementara di bagian sini nih clock on ya. Ini apa ya? Coba buat kalian yang tahu bisa menulisnya di kolom komentar. Perakiraan cuaca di bagian sini dan dua shortcut aplikasi. Di sini ada aplikasi apa ini, kamera, maksudnya galeri, dan ini aplikasi apa ya belum kita coba. Di sini ada remaining waktu. Dan kita bisa geser ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri sebaliknya. Dan di sini ada widget jam, hari, dan juga kalender. Untuk kalendernya full 30 hari ke depan. Dan di sini juga ada hari, perakiraan cuaca, setting, dan sini ada stopwatch gitu atau rekaman. Dan di sini ada persentase baterai, ini juga ada persentase baterai. Dan yang keren dari tema ini di bagian sininya. Ini bisa kita putar ya. Ya unik ya untuk tampilan di bagian temanya. Dan ini adalah perekam ya. Jika kalian sentuh ini, maka secara otomatis dia akan merekam gitu. Dan lagi nih, buat teman-teman yang coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Diesel Module. Ukuran file dari tema ini kecil banget, jauh lebih kecil daripada tema yang pertama. Ya, ini untuk ukuran filenya hanya 6,1 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini, Vini. Dan oke nih, itu tadi dua rekomendasi tema simple, unik, dan juga keren untuk MIUI 14. Buat kalian yang menggunakan HyperOS, kalian bisa mencoba tema ini. Siapa tahu tema ini ada di HyperOS. Dan buat kalian yang suka dengan tema-tema HyperOS, kalian bisa mengunjungi channel dari Hyromance. Dia spesialis review tema HyperOS. Dan oke, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.